Jangan lupa subscribe YouTube channel Kang Hasan Santoso dan nyalakan notifikasinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita bersama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh hati tanpa basa-basi. Karena kesungguhan dalam bertakwa akan berimplikasi dalam sikap pelaku taat terhadap syariat dan menghindar dari maksiat. Sesungguhnya syariat bawaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa diragukan lagi. Salat, zakat, puasa, dan haji merupakan di antara bukti formal ketaatan seseorang dalam berislam. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, bulan Rajab adalah bulan istimewa. Di dalamnya terkandung banyak makna yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah istimewa bagi Rasul tercintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memperjalankan Nabi secara fisik spiritual pada suatu malam yang di kemudian hari dikenal dalam sejarah umat manusia sebagai Isra Mi'raj. Dalam waktu yang terbatas, khutbah ini hanya ingin mengupas satu kejadian saja dan rangkaian Isra Mi'raj Rasulullah. Seperti telah masyhur diceritakan bahwa di antara kejadian istimewa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum perjalanan Mi'raj dimulai adalah pembedahan hati oleh malaikat Jibril dan Mikail alaihissalam. Untuk selanjutnya dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali dan diisinya hati mulia itu dengan hikmah dan iman. Proses pembedahan pada bagian awal dilakukan sebelum memasuki inti cerita perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk selanjutnya diteruskan hingga Sidratil Muntaha. Inilah yang menjadi fokus khutbah kali ini. Mengapa hati yang dibedah dan dibersihkan? Kenapa bukan usus? Bukan usus atau ginjal yang mempunyai peran penting dalam metabolisme tubuh yang secara biologis lebih kotor dan selalu bersinggungan dengan makanan, atau alat pencuci anggota tubuh lainnya yang menjadi jalur kotoran bagi manusia? Dan mengapa pula pembedahan ini dilakukan sebelum perjalanan? Kenapa tidak setelah perjalanan usai atau di tengah perjalanan? Jamaah Jum'ah yang berbahagia, sesungguhnya dalam kejadian ini terdapat hikmah yang sangat dalam. Semakin tinggi kadar kepandaian spiritual seorang manusia, akan makin dalam ia memaknai sebuah hikmah. Namun, sebagai seorang yang minim pengetahuan, khotib hanya dapat mengingatkan beberapa hal di balik kejadian tersebut yang mungkin telah banyak dipahami tetapi sering dilupakan dan diabaikan. Yang pertama, hati adalah hal terpenting dalam diri manusia. Hati sebagai pusat metabolisme, keimanan dan ketakwaan. Bagaikan pilot, hati mengarahkan kehidupan spiritual manusia. Dan kualitas spiritual itu secara langsung turut menentukan dan mempengaruhi laku sosial seseorang. Karena itu, sebuah hadis yang masyhur tentang hati perlu saya tegaskan di sini. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluhul. Awahya qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh seseorang terdapat segumpal daging. Apabila gumpalan itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Namun jika gumpalan itu jelek, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ingatlah, gumpalan itu adalah hati. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh semua ahli hadis. Tampaklah betapa pentingnya posisi hati bagi tubuh dan diri manusia. Betapa hati menjadi satu-satunya perkara yang menentukan tubuh dan diri manusia. Sebuah peribahasa Arab mengatakan, Al-qalbu malik wal a'da'u junuduhu fa idza saluha qalbu sulhat
ra'iyah wa idza fasadat. Hati bagaikan raja dan bala tentaranya adalah anggota tubuh manusia. Jikalau baik sang hati, maka baiklah rakyatnya. Namun jika rusak sang hati, rusaklah segalanya. Dengan demikian, apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW adalah simbol bagi umatnya bahwa hati adalah perkara yang paling penting untuk dirawat, mengalahkan berbagai anggota lainnya. Menyehatkan hati dan meriasnya jauh lebih penting daripada merias wajah, bersolek tubuh, bahkan lebih penting daripada mengasah otak. Inilah yang sering kita lupakan. Hati kerap tidak lagi menjadi panglima dalam kehidupan ini. Sejak lama, kedudukannya telah digantikan oleh otak yang mengandalkan logika dan rasio. Padahal, berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran sumbernya adalah hati, bukan otak. Karena tidak salah apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Istafti qalbaka walau aftauka wa aftuka. Mintalah petunjuk pada hati kecilmu, walaupun mereka orang-orang memberikan petunjuk padamu. Walaupun mereka memberikan petunjuk padamu, walaupun mereka memberikan petunjuk padamu. Dengan demikian, jikalau hendak memutuskan sebuah keadilan, maka pertama kali bertanyalah kepada hati kecil. Jangan bertanya dulu kepada bukti yang ada di TKP, karena semua itu bisa dipalsukan oleh otak dan logika. Hati membawa kita kepada kebaikan universal, sedangkan otak hanya akan mengantarkan kita kepada kebaikan parsial, kebaikan yang telah tercampur dengan berbagai kepentingan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah seorang yang maksum, terjaga dari salah dan dosa, meski tanpa dibedah dan dicuci hatinya oleh malaikat. Lantas, bagaimanakah dengan kita? Bagaimana merawat hati kita dan menghiasinya agar tetap jernih dan mampu menjadi pelita bagi diri dan tubuh ini? Agar selalu terawat, hindarkanlah hati kita dari 4 perkara riya: ujub, takabur, serta hasad. Riya adalah pamer. Riya menurut Imam Al-Ghazali adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan cara melakukan ibadah dan amal. Dengan kata lain, riya selalu saja mengajak manusia untuk mencari modus dalam setiap kelakuan dan amalnya. Kedua, ujub menurut Imam Al-Ghazali. Ujub adalah sifat merasa diri serba berkecukupan dan berbangga hati atas nikmat yang ada, dan lupa jika kelak akan sirna. Ujub merupakan induk dari sifat takabur. Bedanya, takabur berdampak pada pihak yang ditakaburi, sedangkan ujub terbatas pada diri pelaku sendiri. Ketiga, takabur. Takabur adalah merasa dirinya lebih sempurna dari yang lainnya. Kesombongan adalah kemaksiatan pertama yang dilakukan oleh makhluknya, yakni iblis, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesombongannya, iblis dilaknat dan diturunkan dari surga. Turunlah engkau dari surga karena engkau menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Keempat adalah hasad atau dengki. Untuk menjelaskan hal ini, cukuplah kita cermati petikan seorang sufi dalam kitab Risalah Usairiyah. Orang dengki adalah orang yang tak beriman sebab dia tidak merasa puas dengan takdir Allah. Sementara ulama yang lain berpendapat orang yang dengki adalah orang yang selalu ingkar karena tidak rela orang lain mendapatkan kenikmatan. Indikasi dari sifat dengki adalah menipu apabila di hadapan orang lain, mengumpat apabila orang lain itu pergi, dan mencaci maki apabila musuh tak kunjung tiba pada orang itu. Mengenai pendalaman keempat penyakit ini, kiranya kita sudah bisa meraba diri masing-masing. Selaku khotib, saya hanya bisa mengingatkan, saya merasa belum pantas untuk memberikan nasihat. Namun yang jelas, biasanya keempat penyakit tersebut saling terkait antara satu dan lainnya. Sehingga apabila mengidap
salah satu penyakit hati ini, maka umumnya seseorang juga mengidap yang lainnya. Para hadirin jamaah Jum'ah yang mulia, lantas bagaimana cara menghiasi hati? Imam Al-Ghazali berpesan dalam kitab Mizanul Amal bahwa hendaknya hati dihias dengan 4 induk kesalehan, yakni hikmah, kebijaksanaan, kesederhanaan, ifah, keberanian, saja'ah, dan keadilan. Adalah beliau menjelaskan bahwa kerelaan memaafkan orang yang telah mendoliminya adalah kesabaran dan keberanian. Saja'ah yang sempurna, kesempurnaan ifah terlihat dengan kemauan untuk tetap memberi pada orang yang terus berbuat kikir terhadapnya. Sedangkan kesediaan untuk tetap menjalin silaturahim terhadap orang yang sudah memutuskan tali persaudaraan adalah wujud dari ihsan yang sempurna. Demikianlah, semoga kita semua dapat menarik hikmah dari bulan Rajab ini. Mengapa Allah memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail membedah dada dan mencuci hati Rasulullah? Bukan karena di hati Rasulullah terdapat kotoran, bukan, karena beliau berstatus maksum alias terjaga dari dosa. Namun semua itu adalah perlambang bagi kita selaku umatnya bahwa membersihkan, merawat, dan menghias hati adalah pekerjaan utama yang harus didahulukan dari lainnya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pembedahan dan pencucian hari Rasulullah sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.